lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terupdate mengenai dunia sepak bola, tentunya hanya untuk Anda. Mari kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Seto Nurdiantoro mengungkapkan PSS Sleman bakal tampil habis-habisan di markas Persib Bandung. Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, mengomentari pertandingan putaran kedua pekan ke-22 Liga 1 di markas Persib. Meski sulit untuk lolos ke laga pamungkas, namun Seto memastikan pasukan Super Elja akan tampil habis-habisan. PSS Sleman akan melakoni pertandingan putaran kedua dengan tandang ke markas Persib di GBLA Stadium, Minggu 5 Februari sore waktu Indonesia Barat. Untuk bisa naik kelas di papan klasemen sementara, PSS harus mampu membalikan kedudukan di bawah gempuran supporter Persib, Bobotoh. Sebelumnya, di putaran pertama, Persib berhasil membawa pulang poin sempurna dari kandang PSS Sleman dengan skor tipis 0-1 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Jumat 19 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Seto sendiri tak menampik bahwa timnya akan menghadapi ujian yang sangat berat di markas Persib. Meski demikian, Seto Nurdiantoro memastikan Super Elja akan tetap tampil habis-habisan untuk mendapatkan hasil positif. Itu jelas hasil yang mengecewakan di putaran pertama dan kami semua frustasi, tetapi ini adalah situasi yang harus kami terima dan kami harus bisa menghadapinya. Di satu sisi, PSS Sleman baru-baru ini berhasil hat-trick kemenangan dari 3 laga sebelum hadapi Persib. Seto mengungkapkan bahwa pasukannya enggan terlalu jumawa karena laga berikutnya adalah melawan ke markas Persib. Selamat atas perjuangan dan kerja keras yang dilakukan para pemain. Hasil yang didapat positif, tapi harapannya jangan menjadi sesuatu yang berlebihan. Namun, kami harus tetap memiliki target lain yang harus kami kejar di pertandingan ini. Saya rasa apa yang bisa coba kami raih adalah bermain dengan baik. Jika kami bisa melakukan itu, kami mungkin bisa mendapatkan hasil positif di laga ini, ungkap pelatih berlisensi AFC Pro itu. Luis Mia buka suara soal Persija dan PSM Makassar. Jelang pekan ke-22 ini, PSM melawan Arema FC, Persija versus Rans Nusantara FC, dan Persib meladeni PSS Sleman. Menurut Mia, ada 3 tim lain yang juga meramaikan persaingan juara, yaitu Madura United, Bali United, dan Borneo FC. Luis Mia menilai tim-tim penghuni 5 besar memiliki level yang sama. Menurut saya, mengenai persaingan di posisi 5 besar, saya rasa kami berada di level yang sangat tinggi. Tim-tim penghuni 5 besar memiliki level yang sama dengan pelatih yang berbeda, ungkap Luis Mia. Luis Mia mengatakan persaingan itu akan berdampak positif untuk sepak bola Indonesia. Mia sebut secara teknik permainan setiap tim akan bertarung dengan strategi yang berbeda. Ia pun membeberkan secara sekilas bagaimana tim-tim pesaing Persib di papan atas klasemen. Tentu ini bagus untuk sepak bola karena satu tim bisa bertemu dengan tim lain dengan gaya yang berbeda. Menurut saya, PSM Makassar adalah tim yang besar. Mereka tim yang kompetitif, begitu juga dengan tim lainnya seperti Persija dan Bali United yang punya gaya bermain yang berbeda. Menurut saya, hadirnya pelatih-pelatih bagus di Indonesia bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Dengan gagasan bermain yang mereka usung, menurut saya ini positif. Saya melihat ada hal menarik hingga akhir musim, ungkapnya. Luis Mia sendiri sejak menangani Persib telah membawanya ke puncak klasemen. Bahkan ia belum terkalahkan selama 13 pertandingan sejak ia debut menjadi pelatih Persib. Pesaing-pesaing Persib di klasemen juga dilatih oleh pelatih tak kalah apik. Persija dilatih oleh Thomas Doll, Bali ditangani Stefano Cugura, ada Bernardo Tavares di PS dan Andre Gaspar di Borneo FC. Madura United pun cukup tampil apik sejauh ini di bawah Fabio Lefundes. Persib dipusingkan masalah stadion, ini kata Jupe. Ingin laga kandang dihadiri Bobotoh. Persib yang saat ini sedang dalam performa positif di kancah Liga 1 2022-2023 harus menerima kenyataan tak bisa jadikan GBLA Stadium dan Sijalak Harupat sebagai kandang.
Sementara itu, di depan mata Persib harus menjadi tuan rumah menghadapi PSS Sleman di pekan ke-22 Minggu 5 Februari 2023. Seperti diketahui, dua stadion yang akrab dengan markas Persib itu sedang diperbaiki untuk kepentingan Piala Dunia U20 pada tahun ini. Terakhir, laga kandang menjamu Borneo FC dilaksanakan di Stadion Pakansari. Laga itu tak bisa disaksikan bobotoh secara langsung. Bahkan sebelumnya, Persib gagal melaksanakan laga kandang di pekan ke-18 menjamu Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi, namun pihak kepolisian tak mengeluarkan izin. Kebingungan juga masih menggelayuti Persib menjelang menjamu PSS Sleman di pekan ke-22 Liga 1 2022-2023, Minggu 5 Februari 2023. Kini manajemen memunculkan opsi Stadion Siliwangi. Stadion berumput sintesis menjadi arena menjamu PSS Sleman. Kondisi yang dialami Persib membuat resah pemain Persib yang sedang berjuang di jalur juara. Kendati begitu, Ahmad Jufrianto mengatakan pemain harus tetap fokus kepada tugasnya sebagai pemain di lapangan. Kami serahkan ke manajemen kita, berharap mereka selalu melakukan yang terbaik untuk tim. Kalau pemain, karena bagaimanapun main di kandang dengan dukungan supporter itu hal yang jadi tambahan motivasi, apalagi kami sedang di tren positif. Jupe berharap Persib bisa tampil di depan ribuan bobotoh. Jadi kami berharap bisa main di kandang dengan supporter. Itu yang jadi keinginan pemain. Kami juga belum pikirkan itu main di rumput sintesis karena masih menunggu hasil keputusan, ungkap Jufrianto. Mark Klok ungkap impian berumput di Liga Thailand atau Liga Jepang. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok masih punya mimpi untuk bermain di luar Indonesia. Liga Thailand atau Liga Jepang menjadi tujuan impian Klok. Mark Klok sudah berkarir di Liga 1 sejak 2017. PSM Makassar menjadi klub pertamanya di Indonesia. Saat itu ia pindah dari Dundee FC menuju ibu kota Sulawesi Selatan, kemudian pindah ke Persija pada awal 2020 dan sekarang di Persib. Saya saat ini bermain di Persib, salah satu klub terbesar di Indonesia. Saya masih punya mimpi bermain di luar Indonesia, terutama sekarang ketika saya bermain baik untuk timnas. Saya punya rekor dan statistik bagus. Saya berpikir untuk pindah ke Jepang atau Thailand, ungkap Mark Klok kepada podcast 433, The Home of Football. Mark Klok merasa perlu untuk melakukan itu dan tantangan yang baru di dalam karirnya. Ia juga ingin mempelajari cara hidup di negara Asia yang lain, untuk menantang diri saya dan untuk bermain di level yang lebih baik. Juga untuk mengeksplorasi cara hidup yang baru di Asia, jelasnya. Jepang dan Thailand memang kerap menjadi tujuan pemain Indonesia yang pernah berkarir di luar negeri. Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali pernah bermain di negara Sakura. Kemudian Pratama Arhan di Jepang. Sementara pemain Indonesia yang pernah bermain di Thailand jumlahnya lebih banyak lagi. Irfan Bahdim, Yanto Basna, Tut Rivaldo Ferre, Terence Puhiri, Grace Wokolo, Victor Igbonivo, dan Sergio Vance pernah merasakan kompetisi negeri gajah. Di luar sepak bola, sebagai pengusaha saya ingin menjadi pemain sepak bola terbesar di Asia Tenggara secara marketing. Saya belum ada di level itu, tetapi saya ada di jalan yang benar untuk terus diingat. Tidak ada pemain seperti Mark Klok, tidak hanya dalam bermain sepak bola tetapi juga sebagai marketing, ungkap Klok. Mental baja, pelatih PSIS sebut Maung Bandung bisa juara bareng Luis Mia. Setelah anak asuhnya ditumbangkan pada duel pekan ke-21, pelatih interim PSIS Semarang, Muhammad Ridwan, melihat bahwa Persib memiliki peluang yang besar untuk menjuarai BRI Liga 1 2022-2023. PSIS Semarang harus mengakui superioritas Persib setelah digebuk dengan skor 1-3, Selasa 31 Januari. Muhammad Ridwan yang kini menjabat sebagai caretaker Mahesa Jenar memang punya memori manis bersama tim Pangeran Biru saat mengabdi selama rentan tahun 2013 hingga 2016, yakni mengantarkan Persib meraih trofi ISL 2014 setelah menumbangkan Persipura Jayapura di partai final. Ridwan mengatakan dari segi teknis, Persib memang punya kualitas yang mumpuni, terutama sejak Luis Mia ditunjuk sebagai nahkodanya.
Apabila berbicara soal peluang juara, ia meyakini bahwa tim Pangeran Biru punya peluang yang besar untuk mengulangi prestasi yang diraih bersama Jajang Nurjaman pada medio 2014 silam. Dari sisi teknis, saya melihat tim Persib Bandung ini adalah tim yang bagus. Kita tidak bisa dibandingkan dengan 2014. Namun saya melihat tim ini bagus kalau kita berbicara tentang peluang menjuarai Liga 1 atau mengulang prestasi musim 2014. Saya pikir besar sekali peluangnya, ungkapnya. Karena pada sisi permainan, kekompakan tim, kesulitan, kedalaman skuad, itu sangat baik sekali di Persib Bandung tahun ini. Sangat memungkinkan dengan apa yang telah ditampilkan. Dengan catatan prestasi yang sudah diraih selama ini, besar kemungkinan Persib memenangkan Liga 1 musim ini, ungkap mantan Direktur Akademi PSIS Semarang itu. Superioritas tim Pangeran Biru memang masih terus berlanjut. Hasil ini terus melanjutkan tren kemenangan mereka yang sudah sempat berlangsung pada 3 laga sebelumnya putaran kedua. Ciro Alves dan kawan-kawan menumbangkan Persija 1-0, Madura United 1-0, Borneo 1-0.